Om Swastiastu. Nah, untuk hari ini, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun subbab pembahasannya yaitu bagian D, Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Nah, adapun pembahasannya yang pertama yaitu tentang 1. Substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Substansi dan pertahanan negara Republik Indonesia dan keamanan negara Republik Indonesia, kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia tidak diraih dengan mudah. Nah, jadi pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan mereka, yaitu dalam merebut kemerdekaan. Nah, mengingat begitu besarnya pengorbanan yang diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah menjadi kewajiban kita yang hidup di masa sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai macam cara tentangnya. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan ini telah dipikirkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Nah, mereka ini sudah memikirkan masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui sidang pada menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 BAB 12 tentang pertahanan negara, di mana terdapat di pasal 30. Nah, para tokoh pendiri negara berkaitan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun fondasi atau sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh. Nah, hal itu harus diatur di Undang-Undang NKRI tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Isi ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, di sini setiap warga memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi yang dimaksud dengan kekuatan utama adalah tentara dan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Dan yang dimaksud kekuatan pendukung adalah rakyat. Ayat 3 isinya, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara, mereka bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi, TNI ini bertugas untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mereka bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jadi, tugas kepolisian itu sebagai alat negara yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Isi ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga, serta dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Nah, itu ada 5 ayat yang menjelaskan pertahanan dan keamanan negara yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 sampai 5. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disebut juga dengan
Sisamkamrata. Jadi, Sisamkamrata itu adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, pada umumnya, Sisamkamrata pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Jadi sekali lagi, yang dimaksud Sisamkamrata adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, Sisamkamrata pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Ciri-ciri Sisamkamrata ini ada 3, yaitu yang pertama kerakyatan, yang kedua kesemestaan, dan yang ketiga kewilayahan. Maksud dari kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Maksud dari kesemestaan yaitu seluruh daya nasional daya gunakan sebagai upaya pertahanan. Maksud dari kewilayahan yaitu gelar dari kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, itu adalah ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia. 2. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Dengan hak dan kewajiban yang sama, setiap orang Indonesia dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut ini. 1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti skamling atau ronda. 2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. 3. Belajar dengan tekun mata pelajaran PPKN. 4. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka. 5. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. 6. Pengabdian sebagai anggota TNI. 7. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Nah, itu beberapa contoh untuk membela negara. Sekali lagi, bentuk atau wujud aplikasi membela negara tersebut tidak harus dalam wujud perang, dan juga bisa dilakukan seperti contoh-contoh yang tadi. Nah, itu saja yang dapat kami jelaskan tentang sistem pertahanan dan keamanan NRI. Kami dari kelompok 4 mengucapkan matur suksema. Om Santi 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 Om.